Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nadifa Azara. Pada video kali ini atau video ke-6 saya, seperti biasa, saya akan melanjutkan tahap berikutnya dari video saya sebelumnya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang lampiran 17714, PPh kurang bayar atau lebih bayar, hingga angsuran PPh pasal 25. Langsung aja yuk ke videonya. Pertama, saya akan mengisi atau membahas tentang lampiran 17714. Kita bisa langsung ke menu SPT PPh, lalu pilih lampiran, lalu pilih formulir 17714 tentang penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini terdapat dua halaman. Di halaman 1 terdapat bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final. Lalu pada halaman 2 bagian B terdapat penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kita isi dulu ya dari halaman 1. Di sini kita dapat isi jenis penghasilan yang dikenakan PPh final. Seperti yang kita tahu bahwa PT MNF Pesona Indonesia memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final, yaitu bunga deposito senilai 120 juta. Langsung aja ya kita isi di bunga deposito. Tarifnya 20% sesuai dengan pasal 4 ayat 2 karena ini adalah PPh final. Lalu PPh terutangnya akan otomatis terhitung seperti ini, sebesar 24 juta. Karena PT MNF Pesona Indonesia hanya memiliki PPh final 1, yaitu bunga deposito, maka saya langsung ke halaman 2. Di halaman 2 terdapat penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini saya tidak isi karena jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak oleh PT MNF Pesona Indonesia tidak mempunyai atau tidak ada jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Lalu bisa saya simpan atau kita simpan. Jika data sudah terisi, lalu klik yes dan klik OK. Lalu kita tutup. Lalu saya akan mengisi perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Terdapat pada menu SPT PPh, lampiran khusus, lalu pilih perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Setelah itu, jika kita ingin menambahkan, kita bisa klik ubah rugi laba. Lalu akan muncul tabel seperti ini. Kita bisa lihat pada data perusahaannya. Di sini saya sudah menyiapkan data laba rugi dari PT MNF Pesona Indonesia. Bisa kita lihat di sini. Pertama kita isi dulu tahun 2013 terdapat rugi SPT tahunan sebesar 2.450 juta. Kita pindahkan ke sini. 2013 SPT rugi 2.450 juta. Setelah itu terdapat konfirmasi seperti ini. Apakah Anda yakin tidak ada SKP? Karena di sini keterangannya SPT tahunan, maka tidak ada SKP. Jadi klik yes. Lalu kita lanjut pada tahun 2014. Di sini terdapat laba SPT tahunan sebesar 2.510 juta. Kita pindahkan dari SPT laba sebesar 2.510 juta. Apakah Anda yakin tidak ada SKP? Karena di sini dari SPT tahunan keterangannya, maka tidak ada SKP. Kita klik yes. Lalu selanjutnya tahun 2015. Kita lihat lagi, tahun 2015 terdapat rugi SKPLB sebesar 1.200 juta. Maka di sini kita pilih yang SKP. Karena keterangan ini adalah rugi SKP. Lalu kita ketik senilai 1.200
1.200.000.000. Lalu selanjutnya di tahun 2016 kita lihat lagi bahwa terdapat rugi SPT tahunan sebesar 2.325.000.000. Kita pindahkan lagi rugi SPT sebesar 2.325.000.000. Karena SPT berarti tidak ada SKP, kita klik yes. Lalu pada tahun 2017 kita lihat lagi. Di 2017 terdapat laba SKPKB senilai 1.420.000.000. Berarti kita isi SKP, karena di sini keterangannya laba SKP. Lalu kita ketik senilai 1.420.000.000. Setelah selesai, kita bisa klik simpan. Setelah kita klik simpan, maka tampilannya akan seperti ini. Dan kompensasi yang bisa kita gunakan adalah kompensasi pada tahun 2018 sebesar 2.105.000.000. Lalu bisa kita tutup dan kita klik yes. Kita klik OK. Sebelum kita lanjut ke pengisian SPT PPh wajib pajak badan, saya ingin menjelaskan kembali tentang lampiran formulir 1771-1 karena ada beberapa data yang harus direvisi dari penjelasan saya di video sebelumnya. Nah, langsung aja yuk. Pertama, kita buka kembali menu SPT PPh, lalu pilih lampiran, pilih formulir 1771-1. Nah, pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang formulir 1 ini, tetapi ada beberapa data yang harus direvisi. Seperti misalnya di halaman 1. Di sini, penghasilan dari luar usaha bukan sebesar seperti penghasilan neto dari usaha atau sebesar total di atasnya. Maka kita ganti sesuai dengan rekonsiliasi fiskal dari PT MNF Perusahaan Indonesia. Jadi kita lihat penghasilan dari luar usaha, karena di sini adalah penghasilan neto komersial dalam negeri, maka penghasilan dari luar usaha juga yang didapatkan dalam negeri juga. Maka dari itu kita harus memilih mana penghasilan dari luar usaha dalam negeri. Yang pertama adalah bunga deposito, dividen dari Thailand, dan laba selisih kurs. Nah, di sini yang terdapat dalam negeri atau dihasilkan dari dalam negeri hanya bunga deposito sebesar 120.000.000 dan laba selisih kurs sebesar 1.250.000.000. Jadi, laba selisih kurs ditambah bunga deposito kita masukkan ke sini. Hasilnya 1.370.000.000. Lalu setelah itu, pada halaman 2 terdapat data yang direvisi, yaitu L penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah, di sini besarnya saya masukkan senilai 755.026.839. Nah, ini harus saya revisi karena di dalam sini saya sudah menjumlahkan penyusutan komersial senilai 275.169.778. Maka dari itu, karena terjadi double, maka saya harus mengurangi 755.026.839 dikurangi 275.169.778. Hasilnya yaitu 479.857.061. Kita masukkan. Setelah itu, kita harus memastikan bahwa jumlah fiskal positif atau pada huruf M senilai 1.036.026.839 sudah sama jumlahnya seperti yang
terdapat pada rekonsiliasi fiskal. Kita lihat ya. Di sini jumlah koreksi positif pada rekonsiliasi fiskal senilai 1.306.026.839. Jika sudah sama, kita bisa lanjut ke halaman 3. Di halaman 3, saya ingin merevisi di huruf D penyesuaian fiskal negatif lainnya. Di sini terdapat double juga seperti di halaman 2, dikarenakan jumlah 2.448.741.090 itu sudah termasuk selisih penyusutan komersial yang ini. Maka dari itu ini harus dikurangi ini. Hasilnya adalah 2.109.803.000. Lalu setelah itu kita harus memastikan juga huruf E jumlah fiskal negatif total sebesar 2.448.391.090 harus sama dengan yang terdapat di rekonsiliasi fiskal. Ini adalah jumlah total dari koreksi negatif senilai 2.448.391.090 sama dengan ini. Berarti data yang kita masukkan sudah benar. Lalu pada nomor 8 kita harus memastikan juga penghasilan neto fiskal ini harus sama juga dengan yang terdapat di rekonsiliasi fiskal. Jadi di sini jumlahnya yaitu 6.534.374.749. Kita cek di rekonsiliasi fiskalnya, yaitu yang ini. Di kolom fiskal laba neto senilai 6.534.374.749. Sudah sama hasilnya, maka bisa kita simpan. Lalu kita klik yes. Lalu klik OK. Setelah data berhasil disimpan, bisa kita tutup. Setelah kita sudah membenarkan lampiran 17711, kita lanjut ke pengisian SPT PPh wajib pajak badan. Itu terdapat pada menu SPT PPh dan pilih SPT PPh wajib pajak badan. Nah, di sini terdapat 5 kolom yang terdiri dari pembukuan, bagian A sampai C, bagian C sampai D, bagian E sampai G, dan bagian H. Di sini kita mulai ya dari pembukuan. Untuk mengisi kolom pembukuan, kita bisa melihat data dari PT MNF Pesona Indonesia. Di sini sudah terdapat keterangannya bahwa PT MNF Pesona Indonesia laporan keuangannya tidak diaudit. Maka dari itu, kita pilih pembukuan atau laporan keuangan tidak diaudit. Otomatis nama kantor akuntan publik sampai dengan NPWP akuntan publik kita kosongkan. Lalu kita langsung lanjut ke nama kantor konsultan pajak yang terdapat di keterangan ini. Nama kantor konsultan pajak itu yang ini, bisa kita copy lalu kita pindahkan. Setelah itu NPWP kantor konsultan pajak bisa kita lihat lagi di sini. Kita copy lalu kita pindahkan. Setelah itu nama konsultan pajak. Di sini nama konsultan pajaknya bisa kita copy lagi dan kita pindahkan. Setelah itu NPWP konsultan pajak. NPWP-nya ini bisa kita copy lagi lalu kita pindahkan.
setelah sudah terisi semua, kita lanjut ke bagian A sampai C. Di bagian A sampai C ini ada beberapa data yang sudah otomatis terisi dikarenakan kita sudah pernah mengisi formulir-formulir sebelumnya. Seperti pada bagian A nomor 1 penghasilan neto fiskal itu sudah otomatis terisi dari formulir 17711 nomor 8 kolom 3. Begitupun juga kompensasi kerugian fiskal sudah terisi dari lampiran khusus 2A jumlah kolom 8. Lalu nomor 3 penghasilan kena pajak itu otomatis terisi karena jumlah dari nomor 1 dikurang nomor 2. Lalu di sini terdapat PPh terutang yang sudah otomatis terisi juga. Tapi perlu kita ketahui bahwa PT Maneh Pesona Indonesia memiliki data keuangan perusahaan sebagai berikut. Dan bisa kita lihat di sini bahwa penjualan bersih dari PT Maneh Pesona Indonesia senilai 46.617.989.000 dan itu masih di bawah 50M. Itu berarti PT Maneh Pesona Indonesia bisa dikenakan tarif PPh pasal 31E dikarenakan penjualan bersih masih di bawah 50M. Nah, di sini kita ganti menjadi C, tarif PPh pasal 31E ayat 1 kita checklist. Lalu otomatis ininya PPh terutangnya bisa kita rubah. Nah, saya sudah membuat perhitungannya sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat pada kolom tahun 2018. Pertama, terdapat fasilitas 31E, perhitungannya dari laba fiskal dikurang kompensasi senilai berikut sebagai berikut. Lalu terdapat PKP senilai 4.429.374.749. Itu dari laba fiskal dikurang kompensasi. Lalu rumusnya yaitu PPh terutangnya 4,8M dibagi dengan rekonsiliasi fiskal penjualan bersih ditambah jumlah penghasilan dari luar usaha. Lalu dikali dengan PKP yang terdapat pada di atas ini dan jumlahnya senilai 54.640.928. Lalu setelah kita mengisi atau menghitung fasilitas 31E, kita juga harus mengisi atau menghitung non fasilitas, yaitu sisa dari yang sudah terfasilitasi. Jadi 48.637.989.000 harus dikurangi dulu oleh 4,8M dan hasilnya menjadi 43.837.989.000. Lalu kita taruh sini dan kita bagi dengan jumlah yang sama seperti yang di atas ini, senilai 48.637.989.000. Lalu dikali dengan PKP terutang yang ini dan hasilnya 998.061.831. Lalu fasilitas PPh terutang dari fasilitas dan PPh terutang dari non fasilitas dijumlah dan akan terjadi total PPh terutang yaitu senilai 1.052.700.759. Kita pindahkan ke SPT 1.052.700.2.759. Setelah itu terdapat kolom B nomor 5 pengembalian dan pengurangan kredit pajak luar negeri.
ini tidak ada, maka kita kosongkan saja. Lalu nomor 6, jumlah PPh yang terutang akan otomatis terisi. Dari nomor 4 ini ditambah dengan nomor 5. Hasilnya seperti ini. Lalu nomor 7, PPh ditanggung pemerintah, ini tidak ada, maka kita kosongkan saja. Lalu nomor 8, kredit pajak dalam negeri sudah otomatis terisi dari formulir 17713 jumlah kolom 5. Dan kredit pajak luar negeri juga sudah otomatis terisi dari lampiran khusus 7A jumlah kolom 7. Lalu C adalah jumlah dari 8A ditambah 8B dan hasilnya seperti ini. Dan nomor 9, terjadi PPh yang harus dibayar sendiri senilai 225.201.924. Lalu setelah itu kita bisa lanjut ke kolom bagian C sampai D. Pada bagian C sampai D, kita bisa mengisi dari kolom C kredit pajak nomor 10, PPh dibayar sendiri. Di sini terdapat PPh pasal 25 bulanan. Nah, ini kita bisa lihat lagi dari data PT MNF Pesona Indonesia bahwa di sini terdapat PPh pasal 25 dengan rincian tabel sebagai berikut dari Januari hingga Desember. Ini bisa kita jumlahkan lalu kita taruh di bagian ini. Setelah dijumlah hasilnya yaitu 168 juta. Setelah itu terdapat B STP PPh pasal 25 hanya pokok pajak. Kita bisa lihat lagi dari datanya. Di sini terdapat keterangan pokok pajak PPh pasal 25 sebesar 36 juta. Bisa langsung kita pindahkan senilai 36 juta. Lalu jumlahnya akan otomatis terhitung yaitu dari jumlah 10A ditambah 10B. Lalu nomor 11, PPh yang kurang dibayar akan otomatis terhitung juga. Lalu nomor 12, terdapat PPh yang kurang dibayar pada angka 11A disetor tanggal. Nah, di sini nanti kita bisa isinya di SSP. Dan nanti akan otomatis ketika kita sudah isi SSP, tanggalnya akan keluar di sini atau terlihat di sini. Dan nomor 13 ini adalah PPh jika lebih dibayar pada angka 11B, pada angka 11B yang ini. Jadi bisa direstitusikan atau diperhitungkan dengan utang pajak. Setelah itu kita bisa lanjut ke bagian E sampai G. Di bagian E sampai G ini terdapat yang pertama ada E, angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Di sini terdapat 14A yaitu penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Nah, saya sudah menyiapkan perhitungan untuk PPh pasal 25 atau angsuran sebagai berikut. Bisa dilihat perhitungannya adalah laba neto dari koreksi fiskal ini dikurang dengan penghasilan tidak teratur. Penghasilan tidak teratur di sini adalah dividen dari Thailand dan laba selisih kurs. Dijumlahkan, lalu hasilnya 1.900.000.000. Lalu terdapat PKP atau penghasilan kena pajak senilai 4.634.374.749. Nah, ini yang akan kita pindahkan ke SPT. miliar Setelah itu, pada bagian B terdapat kompensasi kerugian yang diisi dari lampiran khusus 2A jumlah kolom 9 atau diisinya secara otomatis dari lampiran khusus 2A jumlah kolom 9. Lalu selanjutnya terdapat C, penghasilan kena pajak. Itu perhitungan dari 14A dikurang 14B. Lalu lanjut terdapat D, PPh yang terutang. Nah, karena
pada bagian B atau pada tabel sebelumnya, PPh yang terutang dikenakan tarif dari fasilitas 31E, maka ini kita ubah dengan PPh terutang yang terdapat pada bagian B yang tadi sebesar berikut: 1.052.702.759. Perhitungannya sama seperti yang tadi. Bisa langsung kita pindahkan. Setelah itu, pada kolom E, kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam huruf 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, ini bisa kita isi dari perhitungan angsuran yang tadi, yaitu jumlah kredit pajaknya dari PPh 22 ditambah PPh 23 yang hasilnya 697.500.835. Setelah itu, huruf F, PPh yang harus dibayar sendiri akan otomatis terisi dari pengurangan 14D dikurang 14E. Lalu, terdapat PPh pasal 25 sudah otomatis terisi juga, PPh final otomatis terisi juga, dan penghasilan tidak termasuk objek pajak otomatis juga perhitungannya. Lalu pada nomor 16, kita checklist yang bagian B, yaitu tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Lalu kita bisa lanjut ke bagian H. Pada bagian H atau lampiran, di sini kita bisa checklist lampiran-lampiran yang dimiliki. Yang pertama ada surat setoran pajak, ini akan otomatis terchecklist jika kita sudah mengisi SSP. Lalu kita juga wajib melampirkan laporan keuangan, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan, daftar penyusutan, penghitungan kompensasi fiskal, daftar fiskal penanaman modal, lalu terdapat kredit pajak luar negeri. Setelah itu kita pilih penandatanganan SPT, yaitu wajib pajaknya. Dan tanggal lapor SPT di sini kita asumsikan saja. Yang penting batas pelaporan SPT yaitu 30 bulan April pada tahun berikutnya. Nah, di sini saya pilih tanggal 15 April tahun 2019. Setelah itu bisa kita simpan. Lalu klik OK. Setelah itu bisa kita tutup. Dikarenakan PT MNF Pesona Indonesia mengalami kurang bayar, maka dari itu kita harus membuat daftar SSP atau surat setoran pajak. Caranya, klik menu SPT PPh, pilih daftar surat setoran pajak, lalu akan terdapat tampilan seperti ini. Kita bisa klik baru. Di sini kita bisa mengisi sesuai dengan keterangan yang terdapat di atasnya. Kita isi mulai dari kode jenis setoran. Itu kita isi sesuai dengan di atas, yaitu kode jenis setorannya 200, maka kita pilih juga 200.
uraian pembayarannya akan otomatis muncul, yaitu pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan. NTPN-nya kita isi saja. Lalu jumlah pembayaran kita isi sesuai dengan jumlah SSP yang harus dibayar, yaitu senilai 21.201.924. Lalu tanggal setor di sini saya asumsikan saja pada bulan April tahun 2019 di tanggal 15. Setelah itu bisa kita simpan. Karena saya tidak ingin merekam baru, maka saya pilih no. Setelah sudah terdapat keterangan seperti ini, kita bisa keluar dan klik keluar. Nah, segitu dulu penjelasan pada video kali ini. Untuk tahap berikutnya, seperti biasa, kita sambung di next video ya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.